Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu proyek Java Desktop, yaitu Library Management System, untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah kami, yaitu rekayasa perangkat lunak. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febriansyah dengan NIM S1S12068 yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, batasan, dan fitur. Selanjutnya ada Zaldaningrati dengan NIM S1S120-104 yang akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem dan waktu penelitian. Selanjutnya ada Kak Al-Muhaimin dengan NIM S1S1-19044 yang akan menjelaskan mengenai konteks diagram dan DFD atau data flow diagram. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ishak Jelani dengan NIM S1S120-042 yang akan menjelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya ada Nurul Fatima dengan NIM S1S120-018 yang akan menjelaskan mengenai kelas diagram dan state diagram. Selanjutnya ada saudara Muhammad Ikhwan dengan NIM S1S120-082 yang akan menjelaskan collaboration diagram dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya ada Dia Ariska Nastiti dengan NIM S1S120-004 yang akan menjelaskan mengenai perancangan user interface. Dan selanjutnya ada saudara Jaka Mesai Saputra dengan NIM S1S120-074 yang akan menjelaskan mengenai demo aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada para pemateri untuk menjelaskan materinya masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, Stabuk SMP 12008. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, batasan, dan fiturnya. Oke, untuk latar belakangnya itu, perpustakaan selain sebagai sumber belajar, juga berfungsi untuk membantu pelaksanaan program pendidikan, sehingga diciptakan kenyamanan agar para pembaca merasa tenang, senang, dan termotivasi kemauan belajar serta pengetahuannya. Perpustakaan juga harus memberikan kemudahan dalam pelayanan, baik dalam masalah peminjaman buku, pengambilan buku, dan sebagainya. Dengan dengan perkembangannya, kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi dunia perpustakaan dan meningkatkan kualitas khususnya pelayanan. Pelayanan dalam perpustakaan ini bisa lebih dipermudah dengan dibuatkan aplikasi berbasis Java yang mendukung penyajian dan manajemen informasi yang lebih cepat dan efisien. Oke, untuk tujuannya itu yang pertama mempermudah pekerjaan admin perpustakaan, dan kedua membuat pengelolaan buku di perpustakaan menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga membuat sistem peminjaman dan pengambilan buku menjadi lebih mudah. Dan yang pertama untuk manfaatnya itu dapat mempermudah pekerjaan admin perpustakaan, dan yang kedua dapat membuat pengelolaan buku di perpustakaan menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga itu dapat membuat sistem peminjaman buku menjadi lebih mudah. Oke, untuk batasan yang pertama itu data yang dimasukkan adalah data buku di perpustakaan jurusan Teknik Informatika Universitas Luoleo. Dan untuk batasan yang kedua itu aplikasi ini bersifat offline dan tidak tersambung ke internet. Dan yang selanjutnya tidak membahas jaringan dengan keamanan sistem jaringan. Oke, untuk fiturnya yang pertama login. Di sini login ada username, password, sign up, dan forgot password. Di sini pertama untuk dimasukkan username namanya, dan di sini passwordnya. Dan kalau passwordnya dilupa, nanti tinggal tulis ke forget password ini. Dan untuk yang mau buat akun baru, di sini ada sign up. Di sini pertama untuk new akunnya itu ada tulisan nama, username-nya dan namanya, ada password, dan di sini ada security question dan jawabannya. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada Library Management System. Untuk yang pertama itu memasukkan data mahasiswa di sini dan memasukkan data buku, dan selanjutnya itu kita memasukkan data buku yang sedang dipinjam dan memasukkan data buku yang telah dikembalikan, lalu akan menampilkan data buku yang sedang dipinjam dan telah dikembalikan. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Perkenalkan, nama saya Zalda Ningrati dengan NIM E1S1200104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan waktu penelitian. Langsung saja metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi di sini melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo, khususnya pada bagian perpustakaan. Yang kedua ada studi pustaka. Di sini pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper, dan bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. RUP atau Rational Unified Process adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang, fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus atau use case driven. RUP ini merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik dan kestrukturan yang baik. Tahap-tahap RUP yaitu yang pertama ada encapsulation. Tahap ini memodelkan ruang lingkup sistem yang akan dibuat. Adapun ruang lingkup dari sistem ini yaitu bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan pengelolaan basis datanya menggunakan MySQL. Selanjutnya, data buku yang digunakan adalah data buku di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Selanjutnya yang kedua ada elaboration. Tahap ini menentukan ruang lingkup sistem. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan analisis masalah dan menggambarkan alur sistem yang akan dibuat atau diusulkan. Yang kedua, membuat perancangan aplikasi menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Yang ketiga, membuat perancangan tampilan atau interface untuk setiap tampilan form atau halaman yang ada dalam sistem yang akan dibuat. Tahap yang ketiga yaitu ada construction. Tahap ini berfokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu melakukan pengkodean atau coding dan melakukan testing sistem. Dan tahap yang terakhir yaitu transition. Tahap ini lebih mengarah pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh pengguna. Aktivitas pada tahap ini termasuk pelatihan pengguna, pemeliharaan, pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2022. Untuk encapsulation dilakukan penelitian pada minggu kedua di bulan Juni. Elaboration dilakukan penelitian pada minggu ketiga di bulan Juni. Contraction dilakukan penelitian pada minggu keempat di bulan Juni dan minggu pertama di bulan Juli. Dan transition dilakukan penelitian pada minggu kedua di bulan Juli. Sekian. Terima kasih diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Al-Muhaimin dengan NIM S1S11944. Jadi, pada konteks diagram ini terdapat 3 identitas. Yang pertama ada anggota, yaitu anggota akan menginput tentang data diri anggota, data buku yang akan dipinjam, dan waktu peminjaman. Kemudian data tersebut diinput kepada petugas. Petugas akan menginput data diri anggota, data buku yang akan pinjam, dan data peminjaman akan diinput kepada sistem manajemen perpustakaan. Kemudian sistem manajemen informasi perpustakaan akan menginput kembali data tersebut kepada petugas yang terdiri dari data diri anggota, data buku yang pinjam, dan waktu peminjaman. Kemudian petugas akan mengembalikan data-data tersebut kepada anggota. Terusnya ada data konteks diagram yang terdapat juga 3 identitas. Yang pertama ada data diri anggota, data buku yang akan dikembalikan, dan waktu pengembalian, di mana tersebut diinput kepada petugas atau yang mengontrol sistem informasi, yaitu data diri anggota, data buku yang akan dikembalikan, dan waktu pengembalian yang akan diinput kepada sistem informasi manajemen perpustakaan. Selanjutnya, terdapat banyak identitas yaitu ada mahasiswa, petugas, logging,
daftar anggota, pinjam, tampilkan data, pengembalian buku, dan daftar buku. Kita mulai dari data mahasiswa. Mahasiswa ketika akan melakukan login atau membuat akun, mahasiswa terlebih dahulu masukkan data diri, buku yang akan dipinjam, dan buku yang akan dikembalikan. Data tersebut dimasukkan kepada user atau yang mengontrol sistem informasi. Kemudian dia login atau memasukkan akun atau data akun seperti nama, email, atau data-data buku yang akan dipinjam dan data dikembalikan. Setelah melakukan login atau input, kemudian dia akan menampilkan data. Data tersebut terdiri dari data pengembalian buku dan data peminjaman buku, di mana terdapat dua inputan, yaitu pinjam atau data peminjaman buku dan data pengembalian buku. Setelah data tersebut akan memasukkan data mahasiswa. Data mahasiswa itu data anggota, daftar anggota atau daftar buku yang akan dipinjam. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S120.042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram dalam aplikasi Library Management System ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai use case diagram. Jadi di sini mahasiswa dia akan berikan data ke petugasnya, baik itu data mahasiswa maupun data buku yang ingin dipinjam. Nah, jadi petugasnya lah yang akan berurusan dengan sistemnya. Jadi di sini petugasnya itu bisa login. Nah, loginnya ini sudah include dengan daftar dan sudah extend dengan forgot password jika petugasnya itu dia lupa password di login. Nah, selanjutnya itu petugasnya itu juga bisa memasukkan mahasiswa, memasukkan buku, memasukkan pengembalian buku, dan memasukkan peminjaman buku dan menampilkan buku. Nah, menampilkan buku ini maksudnya menampilkan buku yang sedang dipinjam ataupun buku yang telah dikembalikan. Nah, tapi ini memasukkan mahasiswa, memasukkan buku, memasukkan pengembalian buku, memasukkan peminjaman buku, dan menampilkan buku ini hanya bisa diakses jika telah login. Makanya di sini ada include login semuanya. Jadi di sini memasukkan mahasiswa itu include dengan login, memasukkan buku include dengan login, memasukkan pengembalian buku itu include dengan login, memasukkan peminjaman buku include dengan login, dan menampilkan buku itu juga include dengan login. Nah, selanjutnya activity diagram. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan dulu tentang activity login. Jadi pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, lalu sistemnya dia akan tampil halaman login. Nah, di sini ditanyakan lagi, sudah punya akun atau belum? Nah, jika belum, dia akan masuk ke halaman daftar. Dia akan tampil halaman daftar, yaitu buat form sign up. Lalu di sini kita harus memasukkan username, name, password, dan security question. Nah, jika sudah, nanti disimpan datanya, lalu akan langsung tampil halaman utama. Tapi bagaimana jika sudah jika kita sudah punya akun? Nah, jadi kita diminta untuk masukkan username dan password, lalu divalidasi jika datanya betul atau tidak. Apakah username dan passwordnya itu sesuai dengan yang telah didaftarkan. Jadi di sini divalidasi lagi. Nah, jika valid, ini akan tampil halaman utama. Jika tidak, itu akan tampil alert bahwa ini username atau passwordnya itu salah, atau mungkin keduanya. Nah, setelah ditampilkan alertnya, itu akan kembali ke halaman loginnya. Jadi diminta untuk memasukkan username dan passwordnya lagi. Nah, selanjutnya untuk activity lupa password. Nah, di sini kita masuk ke halaman forgot password, lalu tampil halaman forgot password. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan username. Nah, jika username-nya ada, itu akan tampil nama dan security question. Jika tidak, itu akan tampil alert. Lalu dia akan masuk lagi ke tampil halaman forgot password. Nah, jika ya, itu akan tampil nama dan security question. Lalu kita diminta untuk memasukkan jawaban security question.
lalu diminta untuk nanti itu sistemnya dia akan validasi apakah jawaban security question-nya itu benar atau tidak. Nah, jika valid, itu akan langsung tampil passwordnya. Jika tidak, itu akan tampil alert bahwa jawaban security question-nya itu salah. Nanti kita akan masukkan lagi jawaban security question yang benar. Nah, selanjutnya activity memasukkan buku. Nah, jadi di sini kita masuk ke halaman new book. Nanti sistemnya dia akan tampilkan halaman new book, lalu kita masukkan nama, edisi, penerbit, harga, dan stok. Lalu ditambah bukunya. Ini sudah add buku. Nah, lalu untuk masukkan mahasiswa itu hampir sama. Jadi petugasnya dia akan masuk ke halaman new student. Lalu sistemnya dia akan tampilkan halaman new students. Lalu dimasukkan nama ayah, course, branch, year, dan semester. Lalu jika sudah nanti akan dimasukkan ke tambah mahasiswa. Nah, lalu di sini ada juga activity peminjaman buku. Jadi petugasnya itu masuk ke halaman issue book. Lalu sistemnya itu akan tampilkan halaman issue book. Lalu petugasnya itu dia masukkan book ID, student ID, dan tanggal peminjaman di halaman issue book ini. Lalu dilihat ada bukunya atau tidak. Nah, jika tidak, itu akan tampil alert bahwa bukunya itu tidak ada. Atau mungkin student ID-nya itu belum ada. Nah, jika bukunya itu sudah ada, dan memang ini sudah valid datanya, bahwa student ID-nya juga sudah ada, nah maka di buku tersebut akan dimasukkan ke data peminjaman. Jadi ini sudah dimasukkan ke database peminjaman bahwa buku ini telah dipinjam. Nah, selanjutnya activity pengembalian buku. Jadi di sini petugasnya masuk ke halaman return book, lalu sistemnya dia akan tampilkan halaman return book. Lalu petugasnya akan diminta untuk masukkan student ID. Nah, ini student ID-nya siapa? Itu adalah student ID-nya mahasiswa yang sedang meminjam buku yang tadi. Nah, lalu dicek ini ada mahasiswanya atau tidak. Jika tidak, itu akan tampil alert bahwa student ID ini, mahasiswa yang memiliki student ID ini, itu tidak ada di daftar mahasiswa yang sedang melakukan peminjaman buku. Nah, jika ada, itu langsung akan dimasukkan ke data pengembalian bahwa mahasiswa ini telah mengembalikan buku yang sedang dipinjamnya kemarin. Nah, selanjutnya ini ada tampil statistik. Nah, statistik ini adalah menampilkan buku yang saya jelaskan di use case diagram. Jadi ini akan menampilkan buku yang sedang dipinjam ataupun yang telah dikembalikan. Jadi sini petugasnya itu masuk ke halaman statistik, lalu sistemnya itu akan tampil halaman statistik. Nah, selanjutnya sequence diagram. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram login. Jadi di sini dari petugasnya dia akan ke halaman login itu harus di sini dia masukkan username dan password. Lalu divalidasi datanya. Nah, jika salah itu akan dikonfirmasi kesalahannya. Jadi ini akan dikembalikan ke petugasnya. Nah, jika benar itu akan tampil ke halaman utama. Jadi ini dia akan masuk ke halaman utama. Nah, selanjutnya untuk sign up. Jadi petugasnya itu di halaman sign up itu memasukkan username, name, password, dan jawaban security question. Nah, lalu divalidasi datanya. Nah, lalu jika salah itu akan dikonfirmasi kesalahannya, jadi dikirim kembali ke petugasnya bahwa ada yang salah di dalam yang telah dia inputkan. Nah, jika benar itu akan masuk ke halaman utama. Jadi dia itu akan langsung tampil halaman utama. Nah, selanjutnya sequence diagram lupa password. Nah, di sini petugasnya di halaman forgot password itu dimasukkan username. Memasukkan username pertama, lalu dicek divalidasi datanya. Nah, jika ini username-nya salah, itu akan dikirim kembali konfirmasi kesalahannya bahwa username-nya tadi itu salah. Jadi ini dikirim kembali ke petugasnya. Lalu jika benar itu akan langsung tampil nama dan security question-nya. Lalu petugasnya itu lagi
diminta lagi untuk memasukkan jawaban security question. Nah, habis itu divalidasi lagi datanya. Apakah jawaban security question-nya itu benar atau salah? Nah, jika salah, itu akan dikirim kembali konfirmasi kesalahannya ke petugas. Nah, jika benar, itu nanti akan tampil password di halaman forgot password. Nah, selanjutnya sequence diagram memasukkan buku. Jadi di sini petugasnya di halaman new books itu memasukkan nama, edisi, penerbit, harga, dan stok. Lalu menampilkan alert penambahan buku berhasil di alert penambahan buku berhasil. Jadi langsung tampil alert penambahan buku berhasil. Nah, selanjutnya sequence diagram memasukkan mahasiswa. Jadi di sini petugasnya di halaman new students itu memasukkan nama ayah, course, branch, angkatan, dan semester. Lalu setelah memasukkannya nanti akan tampil alert penambahan mahasiswa berhasil. Nah, selanjutnya sequence diagram peminjaman buku. Di sini petugasnya di halaman issue book itu memasukkan book ID, student ID, dan tanggal peminjaman. Lalu datanya itu divalidasi apakah book ID dan student ID-nya itu benar. Nah, jika salah, itu nanti akan dikonfirmasi kesalahannya, jadi dikirim kembali konfirmasi kesalahan ke petugas. Nah, jika benar, itu akan menampilkan alert peminjaman berhasil. Nah, selanjutnya sequence diagram pengembalian buku. Jadi petugasnya di halaman return book itu akan memasukkan student ID-nya. Nah, lalu setelah dimasukkan student ID-nya, sistem akan memvalidasi student ID-nya ini, data student ID. Nah, jika student ID-nya itu benar, maka itu akan tampil alert pengembalian berhasil. Nah, jika salah, itu akan dikonfirmasi kesalahannya ke petugasnya bahwa student ID-nya itu salah. Nah, jika benar, itu akan tampil alert pengembalian buku berhasil. Nah, selanjutnya untuk tampil statistik itu cukup simpel. Jadi di sini petugasnya itu akan masuk ke halaman statistik. Nah, lalu akan langsung tampil halaman statistik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai class diagram dan state diagram. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah dengan NIM S1S12018. Langsung saja, untuk kelas diagramnya di sini terdapat kelas, di mana nama kelasnya adalah librarian dengan atribut berupa username dan password. Untuk aksinya berupa login, register, dan logout. Kemudian, pada bagian new book, di sini terdapat atribut berupa book ID, name, edition, publisher, price, dan stock. Untuk kelas new student, di sini terdapat atributnya adalah student ID, name, father name, course branch, year, dan semester. Ada juga kelas statistik, di mana terdapat atribut issue details dan return details. Selanjutnya, pada bagian action. Di action ini terdapat issue book, di mana ini belum terdapat username dan password dengan untuk atributnya itu username dan password dengan aksinya adalah login dan logout. Kemudian ada student details, di mana atributnya berupa student ID, name, father name, course, branch, year, dan semester. Ada juga book detail, di mana atributnya adalah book ID, name, edition, publisher, price, dan stock. Pada bagian return, itu ada juga atribut username dan password, kemudian dengan aksi login dan logout.
Dan di sini ada kelas return details, di mana atributnya berupa student ID, name, father's name, course, branch, year, semester, book ID, name, edition, publisher, price, dan stock. Kemudian pada bagian return terdapat kelas return terdapat atribut date return. Selanjutnya di sini ada state diagram, di mana pada bagian state diagram ini merupakan kerja dari sistem tersebut. Bagaimana sistem tersebut bekerja? Di sini ada halaman login, di mana login ini bisa digunakan admin dan pelajar. Ketika admin melakukan login dengan memasukkan email dan password, jika password tersebut salah, maka admin akan kembali memasukkan password. Namun jika passwordnya betul, maka admin akan masuk ke halaman pengelolaan, di mana di sini admin dapat menambahkan dan mengurangi daftar buku yang ada pada perpustakaan, dan kemudian admin membuat ulasan dari daftar yang telah ditambahkan atau yang dikurangi. Daftar buku yang telah ditambahkan atau dikurangi. Ada juga login untuk siswa. Ketika siswa melakukan login, namun loginnya itu email yang dimasukkan salah, maka siswa juga akan melakukan kembali memasukkan email dan password. Jika loginnya berhasil, maka siswa akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini siswa akan mengembalikan atau meminjam buku. Setelah siswa mengembalikan dan meminjam buku, siswa dapat mengecek daftar pinjam dari buku yang telah siswa tersebut pinjam. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai kelas diagram dan state diagram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM E1S1200082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai collaboration diagram dan entity relationship diagram dari sistem manajemen perpustakaan, yaitu tugas final dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja di sini. Langsung saja di sini ada collaboration diagram. Nah, collaboration diagram ini hampir mirip dengan sequence diagram, karena pada collaboration diagram ini dia memperlihatkan informasi yang hampir sama seperti sequence diagram. Namun di sini dia memiliki tujuan serta bentuknya itu tidak sama dengan sequence diagram. Nah, kalau kita melihat kembali ke sequence diagram, sequence diagram itu diurutkan berdasarkan waktu, sementara collaboration diagram ini diurutkan berdasarkan hubungan antar objeknya. Nah, untuk collaboration diagram dari sistem manajemen perpustakaan yang kita angkat menjadi tugas final rekayasa perangkat lunak ini seperti ini. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada aktornya di sini, yaitu petugas. Nah, cara membaca diagramnya itu di sini aktornya itu petugas. Dia melakukan yang pertama itu untuk mengakses sistem manajemen perpustakaan itu dia harus melakukan yang pertama masuk ke laman login. Nah, setelah itu dia masuk ke laman login. Setelah masuk ke laman login, dia
harus memasukkan username atau password dan mengecek username passwordnya. Sistem akan mengecek username atau passwordnya. Nah, apabila username atau passwordnya salah, maka akan kembali lagi ke laman login untuk dimasukkan lagi username dan passwordnya secara benar. Nah, kalau sudah benar, maka lanjut ke langkah keempatnya di sini, yaitu masuk ke halaman utama. Masuk ke halaman utama. Kemudian di sini ada diagram, ada simbol tampil halaman utama. Nah, dalam halaman utama ini ada beberapa menu pilihan. Di antaranya ada return book, mengembalikan buku, ada halaman siswa baru, ada halaman buku baru, ada issue book ini peminjaman buku, dan ada halaman statistik. Nah, langkah berikutnya yaitu untuk memasukkan laman tambahan buku. Yang pertama yang dilakukan yaitu masuk ke laman tambah buku. Nah, setelah masuk ke laman tambah buku, maka akan dilakukan lagi yaitu kita harus memasukkan data buku. Nah, data bukunya itu seperti nama bukunya, ID, dan yang lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan di Entity Relationship Diagram. Sebentar. Nah, setelah memasukkan data buku, nantinya akan dicek penambahan bukunya. Jika sudah selesai, maka akan tampil alert tambah bukunya itu berhasil. Nah, setelah tambah buku, kemudian di sini ada laman siswa untuk memasukkan siswa baru. Untuk memasukkan datanya, yaitu kita masuk ke laman tambah siswa. Setelah masuk ke laman tambah siswa, langkah berikutnya yaitu memasukkan data siswa. Lalu seperti langkah yang sebelumnya, kemudian dicek penambahan siswanya. Jika sudah selesai, maka akan tampil itu alert tambah siswa berhasil. Kemudian setelah itu ke laman peminjaman buku. Hal yang dilakukan yaitu masuk ke laman peminjaman buku. Kemudian yang berikutnya yaitu memasukkan data dan validasi datanya. Nah, apabila datanya benar, lanjut ke langkah berikutnya yaitu menampilkan peminjaman berhasil. Nah, setelah peminjaman berhasil akan alert peminjaman berhasil. Kemudian kembali ke halaman utama untuk mengembalikan buku. Untuk mengembalikan buku, masuk ke laman return book. Nah, kemudian yang langkah berikutnya kita harus memasukkan student ID-nya. Kemudian akan dicek validasi dari student ID-nya. Nah, bila ada kesalahan, maka akan memasukkan student ID-nya kembali sampai benar. Kalau sudah benar, lanjut ke langkah berikutnya yaitu tampilan pengembalian berhasil. Kalau sudah benar akan muncul alert pengembalian berhasil. Dan yang terakhir di sini yaitu masuk ke laman statistik. Untuk mengakses laman statistik cukup langsung masuk saja ke laman statistik, maka akan langsung tampil laman statistik. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah Entity Relationship Diagram. Nah, Entity Relationship Diagram ini merupakan diagram hubungan yang digunakan untuk perencanaan satu database yang menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atributnya secara detail. Nah, di slide sebelumnya saya sudah jelaskan dalam memasukkan data buku, dalam menginputkan buku baru dan siswa baru itu ada data-data yang harus diinputkan. Nah, di sini akan dibahas di Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram dari sistem manajemen perpustakaan ini, yang pertama ada entitasnya, yang pertama ada siswa. Nah, siswa ini memuat
Di dalamnya yaitu ada ID siswa, ada nama ayah, ada course, ada branch, ada tahun dan semester. Ini merupakan entitas dari mahasiswa. Kemudian berikutnya ada buku. Nah, untuk isi dari bukunya yaitu ada ID buku, nama buku, edisi, penerbit, harga, dan stok. Kemudian berikutnya ada petugas. Petugas di sini yaitu dia tinggal menginputkan username dan password. Jadi hanya ada username dan password. Dan peminjaman yaitu tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman. Serta ada juga data siswa. Di sini ada data siswa dan data buku. Untuk hubungannya sendiri di sini siswa dengan peminjaman itu berhubungan one to many relationship. Artinya di sini satu siswa dapat melakukan banyak peminjaman buku, lebih dari satu. Begitu pula dengan buku yang memiliki hubungan dengan peminjaman yaitu one to many relationship, di mana satu buku bisa dipinjamkan, di mana satu jenis buku bisa dipinjamkan berulang kali. Sama seperti kedua entitas sebelumnya, petugas juga dapat mengakses peminjaman lebih dari satu kali. Makanya di sini hubungannya yaitu one to many relationship. Itu saja penjelasan dari entity relationship diagram dan collaboration diagram dari sistem manajemen perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Dea Ariska Nastiti, NIM S1S1200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan user interface dari aplikasi Library Management System atau sistem manajemen perpustakaan. Nah, untuk di dalam aplikasi ini kita pastikan dulu kita sudah mendaftar atau login sebelum kita memasuki aplikasi ini. Nah, untuk tampilan awal setelah kita login, tampilan awalnya seperti ini, yang dimana di menu operasi terbagi 3 button, ada New Book, Statistik, dan New Student. Kemudian yang di bawah ada menu Action atau tindakan yang memiliki 2 button, yaitu Issue Book, yang dimana kita akan menerbitkan buku, dan yang satunya ada yaitu Return Book atau kita akan mengembalikan buku. Nah, jika kita mengklik New Book, di dalam New Book di sini kita akan memuat buku baru, yang dimana kita harus mengisi mulai dari ID book dulu, nama, kemudian edisi yang keberapa, kemudian penerbit, harga, dan stoknya. Lalu kita mengklik Add untuk ditambahkan. Begitu pula di New Student. Jika kita mengklik New Student sini, kita akan melakukan registrasi, yang dimana kita akan memasukkan dulu ID siswa, nama, kemudian nama ayah, kemudian kursus, kemudian cabang, terus tahun, dan yang terakhir ada semester. Lalu kita mengklik register atau dengan kata lain kita mendaftarkan siswa tersebut. Nah, untuk di statistik, di dalam statistik di sini akan menampilkan details buku yang sudah diterbitkan dari New Book yang kita sudah tambahkan tadi, yang dimana kita memastikan untuk menerbitkan buku ataupun kita akan mengembalikan itu sudah benar-benar atau tidak ada kesalahan, seperti itu. Nah, di bagian action, kalau kita mengklik issue book, di sini kita akan menerbitkan buku itu. Tapi terlebih dahulu kita mencari buku untuk memasukkannya sebelum kita terbitkan. Kita mencari ID book, kemudian dengan ID student yang kita sudah daftarkan tadi. Lalu kita mengklik mengisi data penerbitan, di tanggal penerbitan maksud saya, kemudian kita klik issue atau kita terbitkan. Begitu pula dengan return book. Di sini kita mencari data siswa yang sudah diregistrasi dan data buku yang sudah kita tambahkan. Jika sudah ada, kita tinggal mengisi tanggal pengeluaran dan tanggal pengembalian. Lalu kita mengklik return atau dikembalikan.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Jaka Mesya Putra, NIM S1 S1 20074. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi library manajemen sistem. Kita ke Apache-nya. Di sini kita mulai dari menu login. Kita run dulu. Nah, ini untuk tampilan login. Nah, sebelum kita login, kita akan sign up dulu atau membuat akun. Misalnya kita kasih nama Sai untuk username-nya, untuk namanya biasa saja, untuk passwordnya 246. Kita ini berguna untuk ketika kita lupa passwordnya. Misalnya what your nickname, kita tuliskan nama, misalnya Jaka. Oke, kita create. Nah, di sini akun sudah dibuat. Come back. Nah, misalnya yang tadi ya, terlupa password. Kita tuliskan username yang telah username-nya kita tadi. Kita search. Nah, ini ya, yang tadi. What's your nickname? Kita tulis jawaban kita tadi yaitu Jaka. Nah, kita retrieve. Di sini akan muncul password yang kita tuliskan tadi. Oke, kita retrieve. Ini 456 sesuai dengan password yang kita tuliskan tadi ya. Selanjutnya kita masukkan username. Kita dapat lihat username-nya di localhost. Ini di akun. Kita ini yang telah kita buat tadi ya. Misalnya kita tuliskan username-nya tadi kan Mesai, passwordnya 246. Kita tulis login. Ini untuk menu loadingnya ya, Jaka library saat kita loading. Nah, dalam library manajemen itu ada 6 menu. Yang pertama itu ini operation, di mana new book, statistik, new student. Di actionnya ada issue book, return book. Nah, ini untuk kita keluar ya, untuk logout. Ini untuk about tetap ke sini. Misalnya kita buat daftar buku baru. Untuk book ID-nya dia otomatis ya. Dia otomatis ada. Misalnya kita kasih buku algoritma 2. Yang edisi kita pilih edisi 2 saja. Misalnya publishernya teknik. Misalnya price-nya ini 400 dan stoknya misalnya ada 50. Kita ready, kita tambahkan. Oke. Selanjutnya kita back. Kita dapat lihat di sini book ini ya, buku yang kita tambahkan tadi algoritma 2. Selanjutnya kita lihat bukunya, untuk buku ID-nya ya. Dimana buku ID-nya tadi itu 797. Ini subbook ini dia untuk tanggal keluaran buku peminjamannya ya. Kita search ya. Nih, sesuai dengan yang kita cari tadi, publishernya teknik sama ya. Selanjutnya kita student detail. Kita bisa menambahkan student detail ini dengan cara back dulu. Ini new student, kita buat student ID-nya juga otomatis ya. ID-nya misalnya namanya saya saja, pattern name-nya
entry, kita misalkan untuk breadnya batch, untuk tahunnya misalnya 2 tahun, semester 3 lah, kita register sudah. Kita lihat ke studentnya, nih yang kita masukkan tadi, misai Andre ini ya. Kita back, setelah itu kita isi booknya tadi yang kita masukkan tadi kan untuk book ID nya ya. Nah, di sini ada beberapa book ID, kita masukkan saja yang telah kita buat tadi 797. Kita cari. Nah, sama ya. Publishernya teknik. Selanjutnya kita gunakan student detail. Kita gunakan saja student yang kita buat barusan, yang baru dibuat. Untuk student ID-nya 575, kita search, kita cari, dia akan muncul datanya sama kayak ini tadi. Nah, selanjutnya data of issue ini data buku kapan dikeluarkan ya. Misalnya kita kasih tanggal 2022 01. Ini bulannya bulan 1 tanggal 202. Kita is. Oke, record update sudah diupdate ya. Kita dapat lihat di sini statistiknya. Ini isunya yang kita masukkan tadi ya. Ini return detailnya. Ini sudah ada memang. Selanjutnya kita akan menambahkan return detail ya. Caranya kita return book. Kita masukkan student ID yang kita masukkan tadi 575. Langsungnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Ini kan pengeluaran buku atau pas waktu pinjam buku, return kita mengembalikan buku. Misalnya 2022 02 04. Book return, kita return bukunya, return di update. Oke, kita lihat statistiknya lagi. Nah, ini proses yang kita lakukan tadi ya dengan MJK. Ini dia mengembalikan buku. Nah, selanjutnya kita dapat lakukan logout. Sudah, jadi kembali ke menu login. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.